Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam Kesit Katekese Singkat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini tanggal 1 Januari kita bersama merayakan tahun baru. Namun di sisi lain, gereja pun juga merayakan hari raya Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Namun saudara, disinilah kita diajak untuk memahami bersama, apakah sebenarnya Bunda Maria bisa disebut sebagai Bunda Allah? Pertanyaan ini mungkin tidak mudah untuk kita pahami, lantaran kita sadar bahwa gelar Maria sebagai Bunda Allah merupakan gelar yang tidak mudah untuk kita pahami tanpa kita memiliki dasar pemahaman teologis. Namun saudara, dalam kacamata awam kita pun mungkin juga mencoba untuk mencari jawab tentang gelar Maria sebagai Bunda Allah. Mungkin juga dalam benak kita ada suatu pertanyaan yang muncul dan kita gulati. Mungkinkah Allah memiliki seorang ibu? Apakah Allah memang dilahirkan oleh seorang ibu? Jika demikian adanya, sebenarnya siapa suaminya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pergulatan kita untuk memahami Maria sebagai Bunda Allah. Namun saudara, disinilah kita diajak untuk berhati-hati dalam memahami gelar Bunda Allah pada diri Maria. Secara historis saudara, paham Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu muncul pada abad ke-5. Paham ini sebenarnya awalnya dipelopori oleh Nestorius, seorang uskup agung di Konstantinopel yang berkarya pada tahun 428 sampai 431. Nestorius mengajarkan bahwa Bunda Maria hanya melahirkan Yesus dalam kodrat sebagai manusia, bukan dalam kodrat sebagai Allah. Hal ini mengartikan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia dengan Allah yang ada dalam dirinya. Semoga ini tidak begitu sulit untuk kita pahami. Tetapi intinya adalah Nestorius mengajarkan bahwa Maria hanya melahirkan Yesus Kristus sebagai manusia, bukan melahirkan Yesus Kristus dalam kealahannya. Sebab kita percaya bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat, yakni kodrat manusia dan juga kodrat Allah. Inilah kodrat yang tidak bisa kita pisahkan. Tetapi Nestorius mencoba untuk memisahkan dua hal ini dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, ajaran Nestorius ini akhirnya ditentang dalam konsili Efesus yang diadakan pada tahun 431. Melalui dogma Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos, konsili Efesus menyetujui surat kedua dari Santo Cyrilius dari Alexandria yang mengatakan bahwa ia bukanlah seorang laki-laki biasa yang dilahirkan terlebih dahulu oleh sang perawan suci, dan kemudian setelah itu baru sang sabda turun atasnya, tetapi ia demikian disatukan dengan daging dari rahim ibunya, sehingga ia telah mengalami kelahiran dalam daging. Dengan demikian menjadi kelahiran dalam daging sebagai miliknya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, berangkat dari surat yang kedua dari Santo Cyrilius dari Alexandria ini, konsili Efesus akhirnya menegaskan bahwa jika seseorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah Allah sendiri, dan oleh karena itu perawan suci Maria adalah Bunda Allah Theotokos, dalam arti di dalam dagingnya ia mengandung sang sabda Allah yang menjelma menjadi daging, biarlah ia menjadi anatema. Saudara-saudara yang terkasih, dari penjelasan konsili Efesus ini, kita dapat memahami dogma Maria sebagai Bunda Allah dalam beberapa pemahaman teologis. Setidaknya ada 3 pemahaman teologis yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Pertama, Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus yang adalah sungguh-sungguh Allah, dan Maria disebut sebagai Bunda Allah. Kita pun tidak bisa menyangkal bahwa Maria sebagai Bunda Yesus Kristus, karena kitab suci pun juga menyatakan hal itu. Bahkan Elizabeth pun juga mengatakan Maria sebagai ibu Tuanku. Kita bisa melihat dari Lukas bab 1 ayat 43. Dari kata-kata Elizabeth ini, kita mengetahui bersama bahwa Bunda Maria adalah sungguh-sungguh melahirkan Yesus Kristus. Dan yang dilahirkan bukanlah hanya kodrat manusia, tetapi juga kodrat kealahan Yesus Kristus. Kodrat ini tidak bisa dipisahkan. Maka saudara, inilah alasan yang pertama, pemahaman teologis yang bisa membantu kita untuk memahami dogma tentang Maria sebagai Bunda Allah. Pemahaman yang kedua adalah
yang dilahirkan oleh Maria adalah pribadi Kristus dan bukan kodrat manusiawi Kristus saja. Karena kita tahu bahwa dalam satu pribadi Yesus Kristus ada dua kodrat, yakni kodrat manusia dan juga kodrat Allah. Maka saudara, Maria disebut sebagai Bunda Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Saya memberikan analoginya seperti ini. Di sebuah desa, ibu saya dipanggil sebagai Ibu Sigit karena anak pertama adalah Sigit. Namun saudara, walaupun Sigit itu misalkan sebagai direktur atau mungkin sebagai petani atau juga mungkin sebagai wirausaha, tetangga saya tetap manggil dengan Ibu Sigit karena tahu bahwa Sigit adalah pribadi dan ia pun sebagai pribadi memiliki berbagai macam jabatan, entah sebagai direktur, entah sebagai petani, atau mungkin juga jabatan serta profesi-profesi yang lain. Maka pribadi tidak bisa dilepaskan dari gelar-gelar yang melekat pada pribadi itu. Pemahaman teologis yang ketiga adalah gelar Maria sebagai Bunda Allah adalah untuk mendukung ajaran tentang adanya dua kodrat dalam diri Yesus Kristus, yaitu bahwa ketika mengambil rupa sebagai manusia, Yesus tetaplah sungguh Allah. Ajaran ini pun juga ditekankan pula oleh Konsili Chalcedon yang menekankan bahwa Yesus yang satu dan sama, Putra Allah yang tunggal, yang dikenal dalam dua kodrat yang tak tercampur baur, tidak berubah, tidak terbagi, dan juga tidak terpisah. Kedua kodrat itu tetap ada dan terjadi bersama-sama dalam satu pribadi dan satu sosok keberadaan, yakni Yesus Kristus. Maka saudara, ajaran ini pun ingin menekankan bahwa ketidakterpisahan dua kodrat dalam diri Yesus Kristus. Maka saudara, atas tiga alasan teologis inilah kita diajak untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Demikian Yesus memiliki dua kodrat yang tidak tercampur dan tidak terbagi. Maka Maria melahirkan bukan hanya kodrat manusia, tetapi juga kodrat kealahan Yesus. Maka selain Maria disebut sebagai Bunda dari Yesus Kristus manusia, Maria pun juga bisa disebut sebagai Bunda Allah, sebab ia melahirkan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka saudara, marilah kita semakin mempercayai dan juga mengimani dogma Maria sebagai Bunda Allah, sebab kita pun juga meyakini Yesus Kristus dilahirkan oleh Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, Bunda kita semuanya.